Ketika aku merasa sedih, aku merasa seseorang telah mencuri semua hal-hal yang berwarna dalam hidupku. Dan segala sesuatu terlihat sangat mendung. Terkadang aku juga merasa ingin menangis dan menyembunyikan wajahku di bawah selimut. Aku bisa sangat sedih ketika bukuku rusak karena aku tanpa sengaja menumpahkan air di atasnya. Terkadang aku juga merasa sedih ketika mendengar ayah dan ibuku berbicara sangat kencang satu sama lainnya. Aku selalu ingat ibuku berkata bahwa tidak mengapa jika aku membiarkan perasaan ini ada. Dan membaginya dengan orang lain kadang juga membuatku merasa lebih baik. Aku juga sering cerita pada ibu ketika aku merasa sedih terhadap sesuatu. Ketika aku merasa bahagia, aku seperti ingin melompat tinggi dari bumi dan ingin segera memeluk ibuku untuk mengucapkan terima kasih untuk hal-hal yang ibu lakukan. Atau terkadang aku juga sering berteriak girang dan berbicara tidak jelas, atau bahkan jika aku memiliki energi yang berlebih, aku juga terkadang suka mengacak mainanku yang sudah dirapikan ibu. Ups. Ibuku tahu tidak ya, ketika aku merasa bahagia, aku merasa aku dicintai oleh mereka. Ada perasaan hangat dan dilindungi, nyaman sekali. Aku akan beritahu hal-hal yang membuat aku bahagia. Aku sangat bahagia ketika ayah ibuku membacakan buku yang baru kami beli di toko buku. Aku juga happy kalau aku bertemu dengan teman-teman baru dan ia menyapaku dengan sangat hangat. Bahkan hatiku juga sangat bahagia saat aku tahu ayah dan ibuku saling bercanda di dapur dan terlihat saling menyayangi. Kata ibuku, ia juga sangat bahagia karena punya aku. Perasaan bahagia tersebut membuatku sangat kuat. Kadang meski aku mengalami kesulitan dalam menyusun puzzle, aku akan tetap bersemangat dan percaya diri akan bisa menyelesaikan itu. Ya, karena aku bahagia. Atau tanpa disadari, aku juga jadi sering membantu ibuku untuk membereskan mainanku dan membantu ayah mengambilkan minum. Karena perasaan bahagia ini ternyata mengajarkan aku untuk mencintai orang lain dan tentu saja diriku sendiri. Saat aku merasa marah, terkadang terasa seperti ada hal yang mendidih di perutku dan rasanya ingin meledak. Kadang saat aku marah, rasanya aku ingin menendang sesuatu, berteriak kencang, atau melompat hingga menguncangkan bumi. Kadang aku juga ingin lari jauh sekali tanpa henti. Ada beberapa hal yang membuat aku sering marah. Misalnya ketika temanku menertawakanku dengan sengaja, atau ketika seseorang menghancurkan mainan yang telah kususun rapi. Atau aku selalu disalahkan untuk hal-hal yang dilakukan oleh adik laki-lakiku. Aku juga selalu dijadikan nomor 2 oleh ibuku karena aku lebih tua atau karena aku lahir duluan. Perasaan marah tidaklah salah, tapi membiarkan kemarahanku menyakiti orang yang aku sayang adalah satu hal yang salah.
Jadi ketika aku merasa marah, aku akan mencoba untuk mengingat hal-hal yang membuat aku merasa bahagia. Misalnya, aku mengingat perasaan ketika aku diajak bermain oleh ayah ibu, atau dibacakan buku dongeng yang aku suka, bahkan dibelikan mainan oleh ayah dan lain-lainnya. Terkadang, ketika aku membicarakan perasaan marahku kepada orang yang aku sayang, itu juga membuatku lebih baik. Saat aku marah, biasanya ibu akan selalu bilang, "Iya, ibu paham, pasti kamu marah ya." Loh, kok ibu ngerti sih perasaanku? Kok ibu paham? Dan tentunya membuatku lebih baik. Ketika aku merasa cemburu, aku merasa seperti menjadi monster kecil. Ketika aku merasa cemburu, aku merasa ibu dan ayahku lebih menyayangi adik laki-lakiku dibanding dengan aku. Perasaan cemburu ini kadang-kadang membuat aku melakukan hal yang salah. Terkadang aku sengaja melemparkan sesuatu ke kepala ibuku, atau aku sengaja tidak mendengarkan perintah ibu biar ibu bisa fokus padaku, meskipun ya ibu jadi marah. Namun setelah aku pikir-pikir itu sangat tidak nyaman bagiku. Betul, ternyata semua itu salah. Memang dengan begitu ibu memperhatikan aku, tapi ibu tidak tersenyum dan aku merasa tidak nyaman dengan itu. Untung ibuku hebat. Awalnya aku bingung, perasaan apa sih ini? Lalu aku baru tahu kalau ini namanya adalah perasaan cemburu. Kata ibu, perasaan cemburu itu wajar, tapi sangat tidak menyenangkan jika terus dibiarkan. Ibu bilang aku harus mencoba untuk mengingat hal-hal yang aku syukuri, seperti aku juga punya mainan yang aku suka, atau aku mengingat kekuatanku, aku kan hebat bermain puzzle, atau aku kan orang yang baik dan suka mendengarkan ketika orang-orang berbicara. Ketika aku merasa takut, detak jantungku terasa berdetak lebih kencang. Aku juga sulit melihat sesuatu dengan benar. Kadang-kadang aku ingin berlari dan bersembunyi di suatu tempat yang membuatku merasa aman. Tahu nggak, ada beberapa hal yang membuatku benar-benar takut. Salah satunya ketika melihat ular jatuh dari ketinggian, atau ditinggal ayah ibu pergi bekerja. Gak hanya itu, aku juga takut pada teman-temanku yang suka berkata kasar dan suka memukul dengan sengaja. Padahal kata ibu, semua orang pernah merasakan takut, dan perasaan takut dapat membantu kita untuk menghindari bahaya. Benar juga sih.